Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Nur Hastuti SPD MPD dan NS Setiabudi Eskep MKep selaku dosen pengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi. Baiklah, kami dari kelompok 11 akan menyampaikan materi tentang fungsi luhur, dan materi pertama akan dibacakan langsung oleh rekan saya yang bernama Perkenalkan, nama saya Heliono dari kelompok 12 NIM 21002. Materi kedua akan dibacakan langsung oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Asmarita dengan NIM 210032616 dari Prodi Pendidikan Luar Biasa. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Dan materi terakhir akan dibacakan dengan saya sendiri. Baik, saya Heliono, saya akan menjelaskan aspek fungsi luhur. Fungsi luhur ialah fungsi manusia akan memenuhi kebutuhan jasmani hadi sesuai dengan nilai moral dan nilai berlaku. Apa yang menyebabkan manusia berinteraksi satu sama lain melalui bicara, menulis, bergerak jawab. Saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya ini yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan materi, yaitu pada poin B, pembagian fungsi luhur. Pembagian fungsi luhur terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ada fungsi bahasa yang merupakan alat komunikasi yang terdiri dari bahasa verbal atau ucapan, bahasa visual atau tulisan. Sebagian besar orang pusat bahasanya terletak di bagian hemisfer otak kiri yang disebut juga sebagai hemisfer dominan. Dan yang kedua yaitu ada fungsi persepsi yang merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses yang diterimanya stimulasi oleh individu melalui alat indera atau juga proses persepsi. Proses mengetahui atau mengenali objek dan objektif dengan bantuan alat indera. Proses di mana seorang menjadi sadar dengan suatu hal yang ada di lingkungannya dengan alat inderanya. Dengan proses menerima, mengartikan, menguji, dan memberikan rangsangan suatu reaksi kepada rangsangan panca indera atau data. Dan karena itu proses ini tidak bisa lepas dari penginderaan. Dan yang ketiga yaitu ada fungsi memori yang merupakan kemampuan dalam menyimpan informasi untuk dikemukakan suatu saat pada waktu yang tepat. Dan yang keempat yaitu ada fungsi emosi, yang termasuk emosi itu senang, sedih, marah, takut, dan kasih sayang. Emosi penting untuk mempertahankan aktivitas yang penting untuk kehidupan individual seperti makan atau feeding, melarikan diri atau fight, berkelahi atau fight, mempertahankan jenis atau perkawinan, merawat dan mengurus anak. Fungsi kognitif merupakan suatu konsep yang kompleks yang melibatkan sekurang-kurangnya aspek memori, perhatian, fungsi eksklusif, persepsi, bahasa, dan fungsi psikomotor. Fungsi eksklusif melibatkan penalaran, perencanaan, evaluasi, strategi berpikir. Aspek kognitif bahasa adalah mengenai ekspresi verbal, perbendaharaan kata, kefasihan, dan pemahaman bahasa. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator dan terima kasih. Terima kasih kepada rekan-rekan saya. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan langsung oleh saya sendiri, Ino Koryana, dengan NIM 21003-205. Gangguan atau kelainan fungsi luhur. Yang pertama ada afasia atau disfasia, yang kedua ada afasia Broca, yang ketiga ada afasia Wernicke. Afasia disfasia adalah kesulitan dalam memahami atau memproduksi bahasa yang disebabkan oleh gangguan atau kelainan penyakit yang melibatkan hemisfer otak. Jenis afasia pada umumnya terbagi menjadi dua, yaitu afasia Broca atau afasia motorik atau afasia ekspresif. Afasia Broca atau afasia motorik terjadi akibat adanya lesi di frontal melibatkan area operculum frontal yang merangkup area Brodmann 45 dan 44 dan massa alba frontal dalam
tidak melibatkan korteks motorik bawah dan massa alba prefrontikular tengah. Afasia Wernicke atau sensori atau reseptif. Hal ini ditandai dengan pasien tidak dapat berbicara atau sangat sedikit berbicara dan mengalami kesulitan atau memerlukan banyak upaya dalam berbicara. Selain itu, gramatikalnya miskin atau sedikit dan menfesiokan atau mengimbuhkan huruf atau bunyi yang salah serta terdapat persepsi pasien sadar atau kekurangan dan kelemahannya. Pemahaman terhadap bahasa lisan dan tulisan kurang terganggu dibandingkan dengan kemampuan mengemukakan isi pikirannya. Menulis sering tidak memungkinkan, sangat terganggu, baik motorik menulis maupun isi tulisan. Agnosia. Agnosia adalah gangguan persepsi sensasi walaupun sensabilitas primernya normal. Agnosia dapat melibatkan semua jenis sensasi, misalnya visual, rasa raba, dan persepsi tubuh. Sebelum memeriksa adanya agnosia, harus dipastikan bahwa sensabilitas baik. Gangguan mental. Yang pertama, lubus frontal yang disebabkan oleh afasia Broca dan dysprosal body. Yang kedua ada lubus prefrontal yang disebabkan oleh tidak mampu merencanakan dan melaksanakannya kegiatan yang terjadi dari banyak langkah yang disebabkan oleh afasia motorik, transkortikal, depresi, neglatik, keadaan sebelah kiri, efek afaktif yang tumpul atau lebih, tidak gigi, di sini disabilitas. Yang ketiga ada lubus parietal yang disebabkan oleh agrafia, akalkulia, agnosia jari, disorientasi kiri atau kanan, aleksia, afasia konduksi, afasia anomik, apraksia konstruksional, gangguan mengintervensi pepatah dan persamaan, perbedaan, apraksia idiomotor, alfa dan lalai terhadap stimulitas sebelah kanan, neglect terhadap stimulitas dan sisi kiri, gangguan visioapasia apraksia berpakaian, tidak gigi. Terakhir ada lubus tromporan, afasia Wernicke, afasia konduksi, persepsi musik terganggu, korteks asosiasi auditif, disorientasi sensorik, lubus temporal korteks, temporal lateral non auditif, agitasi delirium sinestesia, gangguan mengasosiasi stimulus auditif dan visual dengan bobot emosional. Yang keenam ada lubus temporal cortex medial limbik. Memori jangka pendek terganggu, lebih banyak yang verbal pada lesi kiri dan fisiospasial pada yang kanan. Agresi berkurang atau meningkat. Gangguan emosional, depresi, halusinasi atau ilusi. Lubus oksipital, aleksia, anomia warna, hemiakrotopsia kanan, paleonopsia, hemiakrosotopia kiri. Sekian, itu saja penyampaian materi dari kelompok kami, dari kelompok 12. Kepada Bapak dan Ibu, apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi kami mohon maaf, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Tuhan kami mohon ampun atas kesalahan yang kami perbuat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.